lahan semi gambut di Desa Rantau Panjang terbakar. Ribuan jemaah calon haji Provinsi Jambi telah sampai di Mekah, Arab Saudi. KPU Kota Sukayapadu terus berupaya meningkatkan partisipasi pemilih pada Pilkada 2024. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore saudara, Anda kembali menyaksikan Jambi hari ini, edisi Sabtu 8 Juni 2024. Dan selain 3 berita utama tadi saudara, redaksi kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya untuk Anda. Bersama saya Anastasia Laga dan saya Chandrika Divani, inilah Jambi hari ini selengkapnya. Mengawali segmen Info Haji, Saudara Asisten 1 Setda Provinsi Jambi Arif Munandar resmi melepas 450 jemaah calon haji atau JCH Kloter 26 Batam menuju Mekah. Para JCH diimbau untuk mengikuti arahan para petugas haji agar rangkaian pelaksanaan ibadah berjalan lancar. 450 JCH Provinsi Jambi yang tergabung dalam kelompok terbang 26 Batam, Jumat malam resmi diberangkatkan ke Mekah melalui Asrama Haji Provinsi Jambi. Keberangkatan JCH asal kota Jambi resmi dilepas oleh Asisten 1 Setda Provinsi Jambi Arif Munandar. Arif Munandar mengajak seluruh JCH agar dapat menjaga kesehatan melalui penerapan pola istirahat yang tepat saat berada di Tanah Suci Mekah. Cuaca panas yang terjadi di wilayah Arab Saudi harus menjadi perhatian khusus agar para JCH tidak cepat kelelahan. Tak hanya itu, JCH juga diimbau untuk mengikuti arahan para petugas haji dalam upaya memperlancar rangkaian pelaksanaan ibadah. Saat ini proses pemberangkatan jemaah haji Provinsi Jambi ini malam ini udah yang kloter kelima. Alhamdulillah berjalan dengan lancar. Tinggal 2 kloter lagi, insyaallah ya 3.200 lebih jemaah haji Provinsi Jambi akan sampai di Mekah. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jambi George Tavia mengatakan, proses pemberangkatan JCH yang tergabung dalam kloter 26 seluruhnya berjalan lancar, mulai dari kedatangan hingga keberangkatan menuju Bandara Sultan Taha Saifuddin Jambi. Seluruh JCH dinyatakan layak untuk diterbangkan berdasarkan pemeriksaan kesehatan yang dilakukan tim kesehatan haji. Berdasarkan data Kanwil Kemenak Provinsi Jambi, JCH tertua dalam kloter 26 berusia 88 tahun dan termuda berusia 18 tahun. Randy Arta, TVRI Jambi melaporkan. Ya saudara, hari ini kloter terakhir Kota Jambi telah dilepas untuk memasuki Asrama Haji Provinsi Jambi dan siap diberangkatkan ke Tanah Suci. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh kontributor TVRI Jambi, Joko Prasetyo. Halo, selamat sore Joko. Bagaimana proses pelepasan kloter terakhir di Jambi saat ini? Ya, baik. Terima kasih. Hari ini pemerintah Kota Jambi telah melepas jemaah calon haji Kota Jambi terakhir yang diberangkatkan pada pagi tadi. Mereka dilepas di kantor Wali Kota Jambi yang dilepas langsung oleh Sekda Kota Jambi, yakni Ridwan. Mereka dilepas dari Wali Kota Jambi untuk menuju ke Asrama Haji Provinsi Jambi pada pagi tadi dan kemudian mereka akan diberangkatkan ke Bandara Sultan Taha Saifuddin Jambi dan Batam, kemudian akan dilanjutkan terbang ke Arab Saudi. Ya, mereka ini tergabung dalam ada sebanyak 142 jemaah calon haji yang masuk dalam kloter terakhir Kota Jambi ini. Mereka tergabung dalam kloter 22 Provinsi Jambi. Mereka tergabung dalam beberapa jemaah haji lainnya dari kabupaten kota yang ada di Provinsi Jambi. Sejauh ini sudah semua atau 789 jemaah calon haji Kota Jambi yang sudah diberangkatkan. Mereka diminta untuk tetap waspada dan menjaga kesehatan karena memang kondisi cuaca di Arab Saudi itu cukup panas. Sehingga mereka juga dibekali beberapa alat kesehatan dan kemudian juga obat-obatan untuk menjaga kesehatan para jamaah sebelum menunaikan ibadah haji. Karena memang untuk melaksanakan ibadah haji membutuhkan waktu yang cukup panjang dan tenaga yang ekstra. Sehingga perlu adanya antisipasi dan jemaah perlu menjaga diri untuk menjaga pola makan
supaya badan tetap sehat dan kuat dalam melaksanakan ibadah haji. Demikian. Ya, Joko, dari jumlah yang telah diberangkatkan saat ini, apakah ada yang menunda keberangkatan, Joko? Ya, dari 789 jemaah calon haji Kota Jambi, memang ada 2 jemaah yang meminta untuk menunda keberangkatan di tahun ini. Karena mereka salah satunya yakni Ernawati yang karena sakit dan tidak bisa melakukan atau menunaikan ibadah haji di tahun ini. Kemudian juga Siti Nanda yang saat ini sedang melakukan pendidikan atau tengah lulus menjadi CPNS sehingga harus menunda keberangkatan. Memang mereka ditunda pada tahun ini, namun Kemenak Kota Jambi tetap memprioritaskan mereka yang akan diberangkatkan pada tahun 2025 mendatang. Namun juga mereka telah melakukan pelunasan dan administrasi sehingga mereka menjadi prioritas di tahun mendatang. Demikian. Ya, hingga saat ini para JCH telah sampai di asrama haji dan diminta untuk tetap menjaga kesehatan. Terima kasih Joko atas laporan Anda dan selamat bertugas kembali. Ke informasi lainnya, Saudara, setelah menempuh perjalanan lebih kurang 9 jam dari tanah air, para jemaah calon haji Muaro Jambi tiba di Bandara Abdul Aziz, Arab Saudi. Sebelum masuk ke tempat penginapan, para JCH ini melakukan perjalanan untuk melihat Mina yang menggunakan bus sholawat. Jemaah calon haji JCH Muaro Jambi yang diberangkatkan melalui Bandara Hang Nadim Batam pada 6 Juni lalu telah tiba di Bandara Internasional King Abdul Aziz Jeddah pada Jumat siang kemarin waktu Arab Saudi. Setelah mendarat, para jamaah yang tergabung dalam kelompok terbang 25 ini langsung menuju hotel di Shisha, Arab Saudi. Sebelum masuk ke tempat penginapan, para JCH ini melakukan perjalanan untuk melihat Mina yang menggunakan bus sholawat. Dari informasi yang disampaikan salah seorang jemaah calon haji Idwal Maris, setelah tiba di hotel, seluruh jemaah langsung beristirahat dan melanjutkan bimbingan pelaksanaan umroh wajib yang disampaikan petugas haji. Perjalanan lebih kurang 9 jam. Sekarang menunggu sini untuk dibawa ke Mina salat belum? 199 jemaah calon haji Muaro Jambi yang telah tiba di Mekah, seluruhnya dalam kondisi sehat dan siap melaksanakan umroh wajib. Para jemaah diimbau untuk menjaga kesehatan dan tidak memaksakan diri untuk beribadah ke Masjidil Haram apabila kondisi kesehatan tidak memungkinkan. Azam Afnan, TVRI Jambi melaporkan. Sejak diberangkatkan pada 3 Juni lalu, 1.798 JCH asal Provinsi Jambi telah berada di Mekah. Selain melakukan tawaf kudum, sesampainya di kota Mekah, seluruh JCH juga melakukan rangkaian ibadah sunnah lainnya. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jambi Zostavia mengatakan, 1.798 JCH asal Provinsi Jambi saat ini telah berada di Mekah, Arab Saudi. Jemaah calon haji yang tergabung dalam kelompok terbang 22, 23, 24, dan 25 embarkasi Batam itu dalam keadaan sehat dan dapat melakukan aktivitas seperti biasanya. Selain melakukan tawaf kudum sesampainya di kota Mekah, seluruh jemaah calon haji juga melakukan rangkaian ibadah sunnah lainnya. Seluruh jemaah calon haji asal Provinsi Jambi menempati lokasi pemondokan di Sektor 2 wilayah Shisha, yang berjarak sekitar 4 km dari Masjidil Haram. Kloter 23, 22, 23, 24, dan 25 sudah sampai ke Arab Saudi dan mereka sudah melakukan aktivitas sebagaimana layaknya jamaah haji dan difasilitasi oleh para petugas haji. Dan itu secara kontinu dilaporkan kepada kami sampai hari ini belum ada masalah yang dialami oleh jamaah haji Provinsi Jambi. Banyaknya jemaah lanjut usia yang mencapai 818 orang atau 26,50% dari jumlah 3.121 kuota jemaah haji Provinsi Jambi membuat Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jambi membuat program penyelenggaraan pelayanan haji ramah lansia. Randy Arta, TVRI Jambi
melaporkan. Sementara itu, saudara jemaah calon haji asal Provinsi Jambi, kloter 22, 23, dan 24 telah tiba di Tanah Suci Mekah dengan kondisi selamat. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh salah seorang pendamping haji, Bapak Ali Murtado. Ya, selamat siang waktu Arab Saudi, Pak Ali. Selamat siang. Ya, bagaimana kondisi para JCH asal Provinsi Jambi yang telah sampai di Tanah Suci Mekah, Pak? Alhamdulillah, jemaah haji dari kloter 22, 23, dan 24 yang telah sampai di Tanah Suci sekarang dalam keadaan sehat semua dan telah melaksanakan umrah wajib. Sekarang kami dari pembimbing ibadah Maktab 34 sedang berada di lokasi Arafah, Musdalifah, dan Mina sampai lokasi untuk persiapan Arafah. Haji apa saja yang telah dilakukan para JCH? Ya, Pak Ali, rangkaian ibadah apa saja yang telah dilakukan oleh para JCH, Pak Ali? Yang sudah dilakukan semenjak datang ke Tanah Suci itu pertama melakukan umrah wajib, pudung umrah. Kemudian setelah selesai semua dilanjutkan dengan kegiatan-kegiatan ibadah sunnah. Ya, untuk kegiatan Dan mereka rutin ke Masjidil Haram ibadah-ibadah sunnah jelang keberangkatan Arafah. Ya, untuk kegiatan esok hari, apa saja Pak yang sudah direncanakan oleh para JCH nantinya? Untuk kegiatan esok hari, apa yang sudah direncanakan oleh para JCH di Tanah Suci Mekah, Pak? Ini menjelang Arafah ini jamaah melaksanakan ibadah sunnah. Untuk keluar dikurangi karena khawatir karena cuaca sangat panas sekali. Sekitar 48,6 sekian. Itu. Jadi dalam beberapa hari ini bagi jamaah yang lansia maupun yang resti sudah dibatasi untuk keluar dari pemondokan atau hotel. Ya, terima kasih Pak Ali Murtado melaporkan langsung dari Mekah, Arab Saudi. Terima kasih Pak Ali atas laporan Anda. Selamat beraktivitas kembali. Petani di Tanjung Jabung Timur mulai melakukan masa tanam padi pertama. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda sesaat lagi. Terima kasih saudara, Anda masih bersama kami dalam segmen menuju Pilkada 2024. Saudara, KPU Kota Sungai Penuh menargetkan tingkat partisipasi pemilih pada Pilkada serentak tahun 2024 mencapai 85%. Dan untuk mencapai target tersebut, KPU telah melakukan berbagai upaya, salah satunya mengencarkan sosialisasi kepada masyarakat. Menjelang Pilkada serentak pada 27 November mendatang, KPU Kota Sungai Penuh menargetkan tingkat partisipasi pemilih mencapai 85%. Target itu meningkat dibanding pemilu serentak pada 14 Februari lalu, hanya 82%. Ketua KPU Kota Sungai Penuh Jumira Lestari mengatakan, untuk mencapai target tersebut KPU telah melakukan berbagai upaya, salah satunya mengencarkan sosialisasi kepada masyarakat. Partisipasi pemilih pada pilkada ini kita berharap presentasinya setidak-tidaknya itu sama dengan partisipasi pada pemilu yang lalu. Mudah-mudahan itu bisa dipertahankan atau bisa meningkat dari partisipasi pada pemilu yang lalu. Jumira Lestari mengajak seluruh lapisan masyarakat Kota Sungai Penuh agar dapat membantu menyukseskan pilkada serentak pada 27 November mendatang. Partisipasi pemilih sangat menentukan suksesnya penyelenggaraan pesta demokrasi 5 tahunan di Kota Sungai Penuh. Pahlan, TVRI Jambi melaporkan.
Beralih ke sorotan lainnya, saudara, kebakaran lahan kembali terjadi di Kabupaten Muaro Jambi. Kali ini kebakaran terjadi di Desa Lahan Semi Gambut, Desa Rantau Panjang, Kecamatan Kumpeh Ilir. Kebakaran lahan kembali terjadi di Kabupaten Muaro Jambi. Kali ini, kebakaran terjadi di lahan semi gambut Desa Rantau Panjang, Kecamatan Kumpeh Ilir. Kondisi lahan yang berkonstruktur gambut basah membuat api cepat padam. Sekretaris BPBD Dodi Dorista mengatakan pihaknya belum dapat memastikan jumlah luasan lahan yang terbakar. Namun, berdasarkan penelusuran tim di lapangan, kebakaran lahan diduga disebabkan oleh oknum yang ingin membuka lahan dengan cara dibakar. Itu lahan semi gambut ya, bukan gambut, tapi semi gambut itu. Karena di bawahnya juga masih ada air. Untuk luasnya? Untuk luasnya masih dalam penghitungan ya. Karena itu dari KLHK yang keluarkan. Berdasarkan catatan BPBD Muaro Jambi, 4 peristiwa karhutla telah terjadi selama peralihan musim. Di antaranya, 2 titik di Kecamatan Kumpeh Ilir, yakni di Desa Londrang dan Rantau Panjang. 1 titik di Kecamatan Jambi Luar Kota, di Desa Pematang Gajah, dan 1 titik di Kecamatan Muaro Sebo, di Desa Bakung. Azam Afnan, TVRI Jambi melaporkan. Sementara itu, saudara, BMKG Provinsi Jambi memprediksi musim kemarau di Kabupaten Tebo terjadi pada pertengahan Juni 2024. Dan menyikapi hal tersebut, BPBD Kabupaten Tebo melakukan siaga karhutla. Berdasarkan prediksi BMKG Provinsi Jambi, musim kemarau di wilayah Provinsi Jambi diprediksi terjadi pada pertengahan Juni 2024. Sementara, puncak kemarau diprediksi terjadi pada Juli hingga Agustus mendatang. Sekretaris BPBD Tebo Ahmad Roni mengatakan, pihaknya telah menyiapkan beberapa upaya pencegahan karhutla ketika memasuki musim kemarau. Selain itu, BPBD Tebo juga akan menyurati pihak kecamatan dan perusahaan perkebunan yang beroperasi di Kabupaten Tebo. Dalam upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan, ada beberapa kecamatan yang menjadi perhatian BPBD Tebo, di antaranya Kecamatan Sumai, Tujukoto, dan Tebo Ulu. Fokus kita sementara ada di Kecamatan Sumai ya, Kecamatan Sumai, karena di sisi luasan di situ masih banyak hutan-hutan yang diperkirakan akan mengalami kebakaran. Kalau selain Sumai itu mungkin di daerah lain ya, Tebo Ulu, terus daerah Tujukoto. Meski titik api belum ditemukan, namun BPBD Kabupaten Tebo tetap mengimbau masyarakat dan pihak perusahaan perkebunan untuk bersama-sama menjaga dan mencegah kebakaran hutan dan lahan. Intizam, TVRI Jambi melaporkan. Ya, saudara, Kabupaten Tanjung Jabung Timur saat ini tengah memasuki musim peralihan. Masih seringnya hujan turun di musim peralihan ini dimanfaatkan para petani sawah tanda hujan untuk menanam padi. Memasuki musim peralihan dari hujan ke kemarau, sebagian petani di Kabupaten Tanjung Jabung Timur mulai mengawali masa tanam padi pertama, seperti yang dilakukan petani di Desa Sukamaju, Kecamatan Gerakai. Turunnya hujan 2 hingga 3 kali dalam sepekan terakhir langsung dimanfaatkan petani untuk bercocok tanam. Salah seorang petani Desa Sukamaju, Suhardi, mengatakan mengacu pada jadwal normal, aktivitas tanam biasanya sudah mulai dilakukan pada bulan April. Akibat perubahan cuaca dampak dari El Nino pada akhir tahun 2023, membuat sebagian besar petani mundur dalam menanam padi, yakni pada bulan Mei 2024. Turunnya hujan belakangan ini membuat sawah milik kelompok tani yang bersifat tada hujan terisi air. Selain itu, sumber pengairan juga didapat dari sungai dan sumur bor milik petani. Pada awal musim tanam, petani memilih menanam varietas padi Invara bantuan dari Pemkab Tanjab Timur. Penanaman padi dilakukan secara tabur dikarenakan sawah tada hujan. Aturan kita tuh mundur panen jadinya, mundur panen. Kalau untuk banjir hari ini, banyak mundur tanam ya mundur panen. Berdasarkan kalender tani, jika musim tanam padi dilakukan pada bulan Mei, maka panen diprediksi terjadi pada Oktober mendatang. Khalifa Patria, TVRI Jambi melaporkan.
Jelang Idul Adha 1445 Hijriah, permintaan hewan kurban di Kota Jambi meningkat. Informasi selengkapnya usai jeda, saudara, tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih setia bersama kami di Jambi hari ini. Saudara, polisi menangkap pelaku ruda paksa terhadap 3 anak di bawah umur. Mirisnya pelaku merupakan ayah kandung dari ketiga korban. Subdit 4 Renakta Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jambi meringkus ML, pelaku ruda paksa di Kabupaten Tanjung Jabung Barat. ML diringkus setelah nekat memperkosa 3 anak di bawah umur yang merupakan anak kandungnya sendiri. Insiden yang terjadi sejak tahun 2022 itu dilakukan di tempat yang berbeda-beda, yakni di kawasan Tebing Tinggi, Sumatera Utara, dan Tanjung Jabung Barat. Pengungkapan itu terjadi setelah sang istri secara tidak sengaja mendengar keributan antara pelaku dan anaknya. Sang istri kemudian melapor ke warga sekitar dan polisi. Dari hasil penyelidikan sementara, ketiga korban diancam dibunuh jika berani mengadu ke ibu korban. TKP-nya ada 2, yang pertama di Tebing Tinggi di Sumatera Utara, sama yang di Tanjung Jabung Barat, itu desa Renah Mendala ya, Mendahara Ulu ya. Saat ini, pelaku masih menjalani pemeriksaan di Polda Jambi. Pelaku diancam kurungan 15 tahun penjara dan dijerat dengan Undang-Undang Perlindungan Anak. Ari Haryono, TVRI Jambi melaporkan. Informasi lainnya, saudara, 52 kasus TBD terjadi di Kabupaten Merangin hingga awal Juni 2024. Kasus TBD terbanyak terjadi di Kelurahan Pematang Kandis, Pamenang, dan Kecamatan Sungai Manau. Kabupaten Merangin saat ini tengah memasuki peralihan musim dari musim hujan ke musim kemarau. Peralihan musim ini berpotensi menyebabkan berbagai penyakit, salah satunya demam berdarah dengki DBD. Menyikapi persoalan tersebut, Dinas Kesehatan Kabupaten Merangin mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan mewabahnya DBD. Hingga awal Juni 2024, DBD di Kabupaten Merangin mencapai 52 kasus. Kasus DBD terbanyak terjadi di Kelurahan Pematang Kandis, Pamenang, dan Kecamatan Sungai Manau. Di tahun 2024 ini, jumlah kasus DBD sebanyak 52 kasus yang tersebar di 7 kecamatan, dan yang paling banyak itu di Kecamatan Bangko ada 13 kasus, kemudian di Kecamatan Pemenang ada 8 kasus, dan Kecamatan Sungai Manau. Untuk mencegah meluasnya DBD, masyarakat diminta untuk menjaga kebersihan lingkungan dengan melakukan penutupan tempat penampungan air, mengubur barang bekas, menghindari tidur di pagi dan sore hari, membersihkan tempat mandi, dan menerapkan pola hidup sehat. Ramadan Karbita Kasa, TVRI Jambi melaporkan. Menjelang Hari Raya Idul Adha tahun 2024, sejumlah peternak hewan kurban di Kota Jambi mulai ramai didatangi pembeli, salah satunya Wodomen. Wodomen mengaku permintaan hewan kurban pada Idul Adha tahun ini di kandang ternak miliknya meningkat dibanding tahun sebelumnya. Menjelang Hari Raya Idul Adha 1445 Hijriah, pemilik peternakan yang menyediakan hewan kurban di Kota Jambi mulai ramai pembeli. Salah satunya di kandang ternak milik Wodomen yang berada di kawasan Kecamatan Alam Barajo, Kota Jambi. Permintaan hewan kurban milik Wodomen pada tahun ini meningkat hingga 10% jika dibandingkan tahun sebelumnya. Selain sapi, Wodomen juga menyediakan hewan kurban kerbau dan kambing. Untuk harga sapi, Wodomen membandrolnya dengan harga mulai dari 19 juta hingga 30 juta rupiah per ekor, sesuai dengan jenis dan bobotnya. Begitu juga dengan kerbau, per ekornya dijual mulai dari harga 19 juta hingga 35 juta rupiah. Selain dari wilayah Jambi, hewan kurban juga didatangkan dari provinsi tetangga seperti Sumatera Selatan dan Lampung. Alhamdulillah agak meningkat dari tahun kemarin ini. Penjualannya sekarang agak meningkat dari tahun kemarin, banyak yang
konsumen yang milih yang agak besar-besar kan. Gitu. Tahun ini stok sekarang sudah ada 110, masih kurang lagi masuk lagi. Sementara itu, sejumlah pembeli hewan kurban mengaku telah menjadi pelanggan di peternakan milik Wodomen setiap Idul Adha. Selain sehat dan terawat, harga hewan kurban di peternakan Wodomen juga cukup terjangkau. Kebetulan boleh dikatakan pelanggan tetap ya setiap tahun. Itu kita yakin ternak yang dari Wodomen ini ya sangat luar biasa. Karena kita tahu persis perawatannya juga. Saudara pedagang hewan kurban jenis sapi maupun kerbau mulai mengeluhkan sepinya pesanan pada tahun ini. Belum stabilnya tingkat perekonomian masyarakat diklaim menjadi faktor menurunnya jumlah pembeli. Menjelang Hari Raya Idul Adha atau Hari Raya Kurban 1445 Hijriah, tingkat pembeli hewan kurban sapi maupun kerbau di Kabupaten Batanghari mengalami penurunan. Hal itu diakui salah seorang pedagang ternak Salman Abbas yang mengeluhkan sepinya pemesanan hewan kurban pada Hari Raya Idul Adha tahun ini. Jika dibandingkan Hari Raya Kurban pada tahun sebelumnya, pemesanan mampu mencapai 150 ekor. Namun pada tahun ini, jumlah pemesanan hewan kurban hanya 50 ekor. Salman Abbas memprediksi menurunnya tingkat pembelian hewan kurban pada tahun ini disebabkan belum stabilnya perekonomian masyarakat. Ade Juniawan, TVRI Jambi melaporkan. Harga cabai merah di pasar tradisional atas Rawamangun mulai mengalami kenaikan menjelang Hari Raya Idul Adha 2024. Saat ini harga cabai merah dijual seharga Rp55.000 per kilogram, dari harga sebelumnya hanya Rp52.000 per kilogram. Menjelang Hari Raya Idul Adha 1445 Hijriah, sejumlah harga komoditas sayur mayur di pasar tradisional atas Rawamangun mengalami kenaikan. Salah satunya harga cabai merah yang saat ini mencapai Rp55.000 per kilogram. Salah seorang pedagang Angela mengatakan, kenaikan harga cabai ini dipicu akibat tingginya permintaan yang tak sebanding dengan jumlah pasokan yang masuk ke pasaran. Kenaikan harga ini sudah terjadi dalam beberapa hari terakhir dan diprediksi akan kembali naik pada 1 hari sebelum Idul Adha. Kenaikan harga cabai merah dikeluhkan oleh sebagian besar pedagang yang berakibat terhadap menurunnya jumlah pembeli. Edi Kusnadi, TVRI Jambi melaporkan. Kodim 0419 Tanjab melakukan bakti sosial di wilayah 3T dan Kumuh. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda sesaat lagi. Terima kasih saudara Anda masih bersama kami di Jambi hari ini dalam segmen Advertorial. Saudara PJ Bupati Ashraf menghadiri upacara penutupan kegiatan TNI Menunggal Membangun Desa atau TMMD ke-120 di Kabupaten Kerinci. TMMD pada tahun ini telah berhasil membangun infrastruktur, sarana prasarana, serta fasilitas umum dan sosial yang sangat bermanfaat bagi masyarakat. Penjabat Bupati Ashraf menghadiri upacara penutupan TMMD ke-120 tahun 2024 di Kabupaten Kerinci. Upacara penutupan TMMD ke-120 yang dipimpin Danrem 042 Garuda Putih Jambi, Brigjen TNI Rahmat itu mengusung tema Dharma Bakti TMMD mewujudkan percepatan pembangunan di wilayah. Danrem 042 Garuda Putih, Brigjen TNI Rahmat mengatakan, target pembangunan fisik dan non-fisik dalam TMMD ke-120 telah tercapai 100%. Salah satunya pembukaan jalan yang menghubungkan Kecamatan Air Hangat Barat menuju ke Kecamatan Depati 7 dengan panjang 6.350 meter. Brigjen TNI Rahmat berharap hasil kegiatan TMMD dapat dimanfaatkan oleh seluruh masyarakat untuk meningkatkan perekonomian. TMMD ini dilaksanakan serentak di seluruh wilayah Indonesia, termasuk di wilayah Kabupaten Kerinci yang dilaksanakan oleh Kodim 0417 Kerinci jajaran Korem 042.
Program TMMD ke-120 ini merupakan program yang dilaksanakan lintas sektoral. PJ Bupati Asrap mengatakan, TMMD ke-120 pada tahun ini merupakan momentum yang penting dalam pembangunan Kabupaten Kerinci. TMMD menunjukkan semangat gotong royong antara TNI, pemerintah, dan masyarakat. Sebuah kegiatan yang betul-betul sangat besar manfaatnya bagi pemerintah Kabupaten Kerinci, terutama dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Kerinci, khususnya petani. Apalagi Kabupaten Kerinci termasuk dalam penghitungan angka inflasi di tahun 2024 ini. Selain pembukaan jalan, Satgas juga telah merampungkan pembuatan sumur bor di 3 titik, perbaikan MCK Masjid Darussalam, pengecatan masjid, serta pembuatan tugu prasasti TMMD. Ilwan, TVRI Jambi melaporkan. Jajaran Kodim 0419 Tanjab mendatangi wilayah 3T dan Kumuh di Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Kedatangan puluhan personil Kodim yang dikomandoi dan tim 0419 Tanjab ini dalam rangka bakti sosial memberikan pelayanan kesehatan dan bantuan sembako bagi warga kurang mampu. Kodim 0419 Tanjab menyelenggarakan bakti sosial di wilayah terpencil, terluar, terisolir atau 3T dan kumuh perkotaan di Kabupaten Tanjab Barat. Kedatangan puluhan personil Kodim 0419 Tanjab itu dalam rangka bakti sosial, memberi pelayanan kesehatan dan bantuan sembako bagi warga kurang mampu. Kegiatan yang dipusatkan di kantor Lurah Kelurahan Kampung Nelayan, Kecamatan Tungkal Ilir, Kabupaten Tanjung Jabung Barat itu dikomandoi Dandim 0419 Tanjab Letkol ARM Dwi Sutaryo. Dandim 0419 Tanjab Letkol ARM Dwi Sutaryo mengatakan, program bakti sosial wilayah 3T dan kumuh perkotaan serta pengobatan massal menjadi program Tentara Nasional Indonesia atau TNI Angkatan Darat. Selain peduli dengan isu lingkungan, TNI Angkatan Darat juga hadir di tengah kesulitan masyarakat. Ini Bapak Ibu sekalian merupakan program 3T dari Angkatan Darat. Jadi untuk menjangkau masyarakat kita yang terluar, terisolir, dan terpencil. Mudah-mudahan dengan adanya ini sasaran kita yang pertama adalah kesehatan, yang kedua adalah peningkatan ekonomi. Dalam ini kita berikan sembako. Program bakti sosial wilayah 3T dan kumuh perkotaan serta pengobatan massal merupakan kebijakan dari Kasat Jenderal Maruli Simajuntak. Selain membantu meningkatkan perekonomian masyarakat, program itu juga sebagai wujud kepedulian TNI Angkatan Darat terhadap kesehatan masyarakat, khususnya di wilayah 3T dan kumuh. Didi Haryadi, TVRI Jambi melaporkan. Sementara itu, saudara mahasiswa Universitas Jambi yang tergabung dalam komunitas English Club melakukan kunjungan belajar ke TVRI Stasiun Jambi. Selain untuk meningkatkan pemahaman mahasiswa di bidang broadcasting, kunjungan belajar itu juga untuk memperkuat kerjasama antara TVRI Stasiun Jambi dan Universitas Jambi. Mahasiswa Universitas Jambi yang tergabung dalam komunitas English Club Jumat sore melakukan kunjungan belajar ke TVRI Stasiun Jambi. Kedatangan mahasiswa Unja itu disambut Kepala Sub Tata Usaha TVRI Stasiun Jambi, Darwin. Selain untuk meningkatkan pemahaman mahasiswa di bidang broadcasting, kunjungan belajar itu juga memperkuat kerjasama antara TVRI Stasiun Jambi dan Universitas Jambi. Katim UPT Perpustakaan Unja, M. Rozali mengatakan, sebagai UPT Perpustakaan Unja yang menaungi komunitas English Club, pihaknya bertanggung jawab memfasilitasi mahasiswa untuk meningkatkan kemampuan dan mewujudkan English Club sebagai organisasi yang edukatif, produktif, dan dinamis. Salah satunya dengan memfasilitasi mahasiswa untuk melakukan kunjungan belajar ke TVRI Stasiun Jambi. Sebagai lembaga penyiaran publik, TVRI memiliki kualitas siaran yang menjangkau seluruh lapisan masyarakat, termasuk komunitas yang ada di Provinsi Jambi. Kami dari English Club UPT Perpustakaan Universitas Jambi datang ke TVRI dalam hal ini membawa beberapa anak-anak tergabung dalam English Club UPT Perpustakaan Universitas Jambi. Kami sangat senang sekali hadir di sini diterima oleh TVRI yang tadi pembukaan oleh Kepala TU, dan sekarang beberapa kegiatan telah adik-adik dari English Club mengunjungi dari beberapa studio di TVRI ini.
Rombongan mahasiswa diajak melihat ruang produksi dan penyiaran TVRI Stasiun Jambi seperti studio utama, ruang program, ruang berita, ruang master control, dan transmisi. Salah seorang mahasiswa Muhtada mengatakan, kunjungan ini merupakan pengalaman yang sangat berharga, apalagi TVRI Stasiun Jambi telah didukung dengan peralatan canggih dan modern. Kegiatan isi ini adalah dalam rangka melakukan kerjasama dan studi ke TVRI untuk meningkatkan wawasan dan mempelajari bagaimana sih cara kerja TVRI kepada kawan-kawan di English Club. English Club adalah sebuah wadah bagi para mahasiswa dalam menyalurkan bakat dan minat, serta pengetahuan di bidang bahasa Inggris. Yazid Santoso, TVRI Jambi melaporkan. Informasi tadi menjadi penutup dalam Jambi hari ini. Saudara, terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Dan akhirnya saya Rastasya Laga. Dan saya Chandrika Divani bersama kerabat kerja bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.